Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bis-salatil maktubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan arju biha najata yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat duhur Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, alhamdulillah segala puji milik Allah atas limpahan karunia Allah, hidayah dan taufik dari Allah, kita semua masih bisa bersama-sama hadir di masjid ini melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah. Mudah-mudahan berharap kepada Allah amal ibadah kita termasuk amalan yang makbulah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau ba'u tabi'in, termasuk kita semua. Berharap kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beritibar kepada ajarannya, melaksanakan perintah dan sunnahnya. Di antaranya kita masih bisa sempat hadir di masjid di tengah-tengah kesibukan kita untuk melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah, merupakan sikap mutabah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal soleh kita ini akan mengantarkan kita semua mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah mau hasanah pada siang hari ini terkait dengan urgensi salat wajib di masjid. Urgensi salat wajib di masjid. Ada sebuah hadis yang menegaskan kepada kita, saya kutip dari kitab Bulughul Maram, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida falam yati wala salata lahu illa min uzrin. Rawahu Abu Dawud wa Darqutni wa Ibnu Majah wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslimin. Yang artinya dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man sami'an nida wa lam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin." Man sami'a, barang siapa yang mendengar an-nida adan. Barang siapa yang mendengar adan wa lam ya'ti, tetapi tidak datang ke masjid, kata Nabi. Fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Illa min udrin, kecuali ada uzur. Rawahu Ibnu Majah wa Abu Dawud wa Darqutni wal Hakimu wa isnaduhu ala syarti Muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud, Darqutni, Ibnu Majah, kemudian Imam Hakim, dan berdasarkan para ulama li hadis, hadis ini memenuhi syarat sahih Imam Muslim. Artinya hadis ini dijadikan dasar oleh kita dalam ibadah karena termasuk hadis sahih. Nabi menegaskan kepada kita sekaligus mengingatkan, seiring dengan perkembangan zaman dan kesibukan kita sebagai umatnya, terkadang menyepelekan untuk hadir di masjid. Bahkan ada satu pandangan atau anggapan, salat dimanapun sama, yang penting ikhlas, kan itu. Salat dimanapun sama, mau di masjid, mau di rumah, yang penting ikhlas. Padahal pandangan tersebut, anggapan tersebut, tentu saja bertentangan dengan hadis ini. Bertentangan dengan hadis ini. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar adzan, walam ya'ti, tidak datang. Berarti tidak datang ke masjid. Fala salata lahu illa min uzrin, maka tidak ada salat baginya. Ketika berbicara tidak ada salat baginya, memang para ulama berselisih paham yang dimaksud dengan fala salata lahu. Apakah tidak sah salatnya atau tidak utama salatnya? Sebagian ulama mengatakan tidak sah salatnya. Orang yang tidak punya uzur
Kemudian wabil khusus kepada laki-laki, kepada ikhwan yang dirinya tidak sholat di masjid padahal tidak ada uzur. Maka sebagian ulama menyatakan tidak sah sholatnya. Ada sebagian ulama menyatakan tidak sempurna sholatnya. Ulama yang menyatakan bahwa tidak sah sholatnya terkait dengan hadis yang lain, gitu ya. Disebut dengan syarhul hadis bil hadis. Hadis dijelaskan hadis yang lain. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang tidak sempurna penglihatannya, yang bernama Ibnu Ummi Maktum. An Abi Hurairah radhiyallahu qala atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu li laisa qaidun yaquduni ilal masjid farakhasalahu falamma wallahu da'ahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tasmi'uni da bisalah qala na'am qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ajib rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah, telah datang seorang sahabat yang tidak melihat ini. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ata telah datang an-Nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang laki-laki yang tidak melihat. A'ma itu tidak melihat. Kalau kita kan melihat, alhamdulillah. Rajulun a'ma, datang seorang laki-laki kepada Nabi bertanya terkait dengan kemadharatan bagi dirinya kalau harus ke masjid. Ini. Kata sahabat Ibnu Ummi Maktum dalam syarah kitab Bulughul Maram, itu kan, dalam Subulus Salam dijelaskan itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasul, aku tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Bolehkah aku tidak pergi ke masjid? Ini orang yang buta loh Pak. Ini orang yang tidak melihat. Rasul menjawab, hal tasmi'uni da bisalah? Apakah Anda mendengar suara adzan? Kata Rasulullah. Anda mendengar suara adzan? Tidak. Kemudian sahabat Ibnu Ummi Maktum yang tidak melihat itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah, aku mendengar suara adzan." Ya, aku mendengar suara adzan. Maka Rasul mengatakan, "Fa'ajib, wajib ke masjid." Ini. Maka yang menyatakan bahwa ulama itu kan memang yang sahihnya pendapat ini. Kalau tidak ada uzur, seorang laki-laki tidak ke masjid sholatnya, maka ini perhatikan hadis ini. Orang yang matanya tidak melihat saja, Rasul katakan wajib ke masjid. Wajib ke masjid itu. Kecuali azza uzur tadi kan. Kecuali azza uzur. Nah, dijelaskan apa uzur sholat tidak ke masjid bagi seorang laki-laki. Minal a'zari fahiya al-khawf, al-marid, al-matar. Gitu. Jadi kalau kita itu kan berada dalam uzur itu boleh tidak ke masjid, Pak. Apa itu uzurnya? Al-khauf, takut. Takut kenapa? Misalnya terjadi peperangan atau di kampungnya tidak kondusif, gitu ya. Dan itu munculnya apa yang disebut dengan konflik di kampungnya, nauzubillah min dzalik. Atau terjadi peperangan atau terjadi chaos dan sebagainya. Disebut al-khauf, boleh tidak ke masjid karena takut. Takut kalau ke masjid nanti terjadi pembegalan misalnya. Ya kan, suasananya di kampungnya tidak kondusif, tidak aman. Nah, itu disebut al-khauf, boleh tidak ke masjid. Kalau posisinya aman, kemudian tidak ada uzur yang lainnya, maka wajib ke masjid. Itu kan disebutkan fala sholata lahu, tidak ada salat baginya, gitu kan. Fala sholata, maka tidak ada salat lahu bagi orang itu yang sholat di rumah. Ini kan mengingatkan saya juga Pak, ingatkan kita semua yang punya pandangan selama ini sholat baik di rumah ataupun di masjid sama saja. Ingat hadis ini, Pak, mengingatkan kepada saya juga. Terkadang kita kan mengatakan yang penting sholat dimanapun sama, itu
Yang penting ikhlas. Padahal ini hadis Nabi mengatakan, man sami'an nida walam ya'ti fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar adzan, siapapun itu, mau pedagang, ya Pak, yang mau pengusaha, mau pendidik, siapapun itu, kata Nabi kan sifatnya umum. Barang siapa yang mendengar adzan, lagi jualan mendengar adzan, tapi sholatnya tidak di masjid, tidak hadir ke masjid. Ini hadis Nabi mengatakan, walam yati fala sholata lahu illa min uzrin, kecuali azza udur, tadi haub, apalagi maridun, sakit boleh, kalau sakit tidak ke masjid. Apalagi matorun, hujan lebat, boleh hujan lebat tidak ke masjid. Kalau kita memang lagi malas ke masjid, berdoa supaya hujan lebat. Gitu. Kan tidak mungkin minta sakit kan ya? Tidak mungkin minta sakit kepada Allah. Tidak mungkin minta rasa takut kepada Allah kan gitu. Tapi yang memungkinkan tadi kita rada malas ke masjid nih, minta hujan kepada Allah. Itu, maka perlu dimotivasi diri kita gitu kan. Kemudian perlu dibatalkan anggapan-anggapan yang tidak tepat gitu kan. Yang selama ini kita punya pandangan yang penting sholat di masjid maupun di rumah sama saja, itu keliru. Itu keliru, Pak. Yang penting sholat di masjid, di rumah sama saja. Yang penting ikhlas, itu keliru. Bertentangan dengan hadis ini. Bertentangan hadis ini. Bahkan dijelaskan tadi, orang yang buta sekalipun, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum, minta rukhsah kepada Rasul supaya diberi kerusohan, kemurahan, keringanan untuk tidak ke masjid karena buta. Kan kita melihat, Pak, alhamdulillah. Rasul mengatakan, hal tasmi'un nida bis shalah? Apakah Anda mendengar suara adzan untuk sholat? Sahabat yang tidak melihat tadi menjawab, na'am ya Rasulullah, saya melihat. Maka Rasul katakan, wajib, kamu harus ke masjid. Itu menjadi peringatan bagi kita, Pak. Orang yang tidak melihat saja wajib ke masjid kalau mendengar adzan. Apalagi kita yang sempurna yang melihat. Maka mudah-mudahan dengan mauidhah hasanah yang singkat ini mengingatkan kepada saya dan jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita istiqomah menjadi ahli masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.